Meksiko tahun 1673, seorang anak memberikan sebuah kalung kepada ibunya. Kemudian mereka pun bermain petak umpet bersama. Dan entah apa yang merasuki si ibu, ia malah membunuh kedua anaknya itu. Waktu pun berlalu. Pada suatu pagi yang sibuk, Ana dan kedua anaknya ia terburu-buru untuk pergi ke tempat yang berbeda. Ibu Ana ini bekerja di Departemen Perlindungan Anak, dan ia pun kembali mendapat laporan bahwa anak Patricia kembali membolos dari sekolah. Jadi ini bukan yang pertama kalinya anak-anak Patricia membolos, dan si Patricia ini sedang dipantau karena diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu Ana dan seorang petugas kepolisian mendatangi rumah Patricia. Ana langsung menanyakan kondisi Patricia dan anak-anaknya. Patricia pun mengatakan kalau kedua putranya baik-baik saja. Lalu Ana meminta untuk diizinkan masuk agar memastikan bahwa perkataan Patricia benar. Dan Patricia mengizinkan, tapi hanya Ana saja yang boleh masuk. Setelah Ana masuk ke dalam, suasana rumahnya agak sedikit horor. Ditambah Patricia yang begitu gelisah dan terlihat ketakutan. Dikarenakan Patricia mendengar tangisan, ia pun pergi ke ruangan lain. Ana yang tidak mendengar apa-apa, ia dibuat heran olehnya. Lalu Ana pun menyusuri sebuah ruangan, dan di sana ada sebuah pintu yang mengundang perhatian. Kemudian Patricia datang dan menyuruh Ana untuk menjauhi pintu itu. Ana pun bertanya, ada apa di balik pintu? Tiba-tiba saja Patricia menyerang Ana dan menyuruhnya untuk menjauhi pintu. Untungnya Pak Polisi datang dan mengamankan Patricia. Dikarenakan penasaran, Ana membuka pintunya, dan ternyata kedua anak Patricia ada di dalam sana. Kemudian Ana membawa mereka ke sebuah asrama. Di tangan anak-anak itu terdapat sebuah luka bakar, tapi mereka mengaku bukan ibunya yang melukainya, tetapi sesuatu yang tidak mereka beritahukan. Setelah itu Ana pulang ke rumahnya. Saat Ana melihat Chris yang sedang bermain polisi-polisian, Ana teringat dengan suaminya yang sudah tiada. Malam harinya Carlos yang akan tertidur, ia terbangunkan oleh kakaknya yang bertingkah aneh, dan ia pun mengikutinya. Dan tiba-tiba, Thomas! beberapa saat kemudian, Ana mendapat telepon bahwa Carlos dan Thomas telah tewas. Ana pun pergi ke TKP bersama kedua anaknya. Entah bagaimana caranya kedua bocah ini bisa berada di sungai. Ana merasa bersalah karena ia telah berjanji akan menjaga mereka. Ditambah lagi Patricia menyalahkan Ana karena ulahnya lah kedua anaknya dibawa oleh Larona. Nanti kita akan bahas siapakah Larona ini. Di sisi lain, Chris yang penasaran, ia mendekati kedua jasad itu lebih dekat. Tiba-tiba saja di belakangnya ada wanita yang sedang menangis, dan wanita itu berkata bahwa Chris adalah anaknya. Sontak saja Chris berlari ketakutan karena wanita itu bukan manusia. Samantha nampak kebingungan dengan tingkah laku kakaknya, dan Chris tidak memberitahukan apa yang baru saja ia lihat, begitupun kepada sang ibu. Keesokan harinya, Ana menyaksikan seorang tabib sedang melakukan ritual menyingkirkan hal negatif di upacara pemakaman anak Patricia. Ana pun bertanya kepada seorang pastor tentang Larona. Jadi waktu dulu Larona adalah seorang wanita yang cantik. Ia dinikahi oleh seorang pria, lalu memiliki 2 orang anak. Dan pada suatu waktu Larona mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh. Kemudian Larona yang gelap mata, ia malah membunuh kedua putranya di dalam air karena amarah dan cemburunya itu. Setelah dia sadari perbuatannya, ia diliputi rasa bersalah dan bunuh diri di tempat yang sama. Perbuatan Larona ini dikutuk sehingga roh jahatnya berkeliling bumi untuk mencari pengganti anak-anaknya dan beralih ke tempat lain. Samantha mendapat giliran diteror oleh Larona. Kemudian Ana pulang ke rumahnya. Ana mendapati Samantha yang nampak murung dan di tangannya terdapat sebuah luka yang Samantha akui bahwa luka itu ia dapati akibat ia terjatuh. Malam harinya, teman Ana yang bernama Cobb datang untuk bertamu. Cobb membawa dokumen kasus Patricia. Ia merasa aneh. Menurut pengakuan jemaat gereja, mereka melihat Patricia berada di gereja saat anak-anaknya diculik. Cobb pun meminta bantuan Ana untuk membuat Patricia bicara. Beralih ke tempat lain, seorang tabib memasuki rumah Patricia dan ia mengambil suatu cairan. Lalu saat Ana sedang melihat-lihat dokumen yang Cobb beri, perhatian Ana teralihkan oleh suara gaduh di ruangan lain. Ia pun mengeceknya keluar dan memastikan bahwa tidak ada orang jahat yang masuk ke rumahnya. Rupanya suara gaduh itu disebabkan oleh Chris yang tidur sambil berjalan. Akan tetapi ada sebab lain yang membuat Chris melakukan itu. Lalu teror berlanjut di saat Ana sudah mengantarkan Chris ke tempat tidurnya.
Kali ini Larona menampakkan diri kepada Anna, dan karena teriakannya hal itu membuat putra-putrinya terbangun. Keesokan harinya, Anna mencoba menanyai Patricia. Anna juga mengucapkan turut berbelasungkawa. Patricia nampak begitu marah kepada Anna. Anna tidak tahu apa yang dilakukan Patricia adalah untuk melindungi putranya dari Larona. Dan Patricia memberitahukan kalau kedua anak Anna akan menjadi korban selanjutnya. Semua itu atas permintaan Patricia kepada Larona. Dan ia juga berharap kedua anaknya dikembalikan dan ditukar dengan anak Anna. Di tempat lain, Chris kembali mendapat teror yang membuatnya terjatuh dari tangga. Lalu Chris dibawa ke rumah sakit. Dan sang dokter melihat ada bekas luka tak biasa di tangan Chris. Karena laporan sang dokter, Cobb dan Donna mendatangi rumah Anna. Mereka mengira bahwa Anna telah melakukan kekerasan terhadap anak. Donna menanyakan kepada Chris dan Samantha dari mana mereka mendapat luka itu. Akan tetapi mereka tidak memberitahukannya. Donna pun berpendapat akan membawa putra-putri Anna, tapi Anna menolaknya karena itu adalah sebuah kesalahpahaman. Anna membela diri bahwa dirinya tidak akan pernah menyakiti anak-anaknya. Lalu Cobb memberitahukan kalau Patricia akan dibebaskan karena kasusnya tidak cukup bukti. Anna juga mengiyakannya kalau Patricia tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Setelah itu, Anna meminta Chris untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Anna juga menebak bahwa ada wanita yang telah mengganggu Chris dan sekarang Chris mau bercerita. Di sisi lain, Samantha diteror oleh Larona. Untungnya Anna sadar bahwa putrinya sedang dalam bahaya. Dan Samantha pun berhasil diselamatkannya. Keesokan harinya, Anna mendatangi sang pendeta. Pendeta itu mempercayai apa yang dikatakan Anna, karena dulu ia pernah menangani sebuah insiden boneka yang kerasukan roh jahat. Anna pun meminta tolong kepada pendeta itu. Sebenarnya pihak gereja ini bisa menolong, tapi Anna harus menunggu beberapa pekan agar kasusnya disetujui, sebab ada prosedur yang harus dilalui. Pak pendeta pun merekomendasikan seorang mantan pendeta yang bisa mengusir hantu. Tak perlu berpikir panjang, Anna langsung ke tempat orang yang dimaksud. Rupanya orang yang ia datangi adalah tabib yang waktu itu. Tanpa basa-basi, Anna langsung menunjukkan bekas luka yang ada di tangan putranya. Dan tabib Raphael menyuruh Anna untuk mendatangi gereja. Anna pun memberitahukan kalau ia direkomendasikan ke tempat ini oleh Pak pendeta. Jadi tanda di tangan itu adalah tanda Larona. Raphael belum pernah melihat Larona secara langsung, tapi ia tahu ceritanya. Orang yang sudah terdapat tanda itu akan terus diikuti oleh Larona kemanapun ia pergi. Dan sekarang Raphael akan membantu mengusir roh jahat itu. Lalu Raphael melakukan ritual untuk mendeteksi roh jahat. Jika isi dalam telur itu semakin kotor, maka semakin jahat pula roh jahatnya. Dan benar saja, isi dalam telurnya hitam pekat. Kemudian mereka mempersiapkan ritual lain. Ada jimat khusus, yaitu sebuah salib yang terbuat dari pohon api yang menjadi saksi saat Larona membunuh anak-anaknya. Dan juga air Larona yang sudah disucikan. Malam pun tiba, ritual pun dimulai. Langkah kaki terdengar di atas loteng. Lalu teriakan menggema dan membuat lilin-lilin yang dinyalakan padam. Tiba-tiba saja Anna ditarik oleh Larona hingga ia terpental. Raphael terus membaca mantra dan pergi mencari Larona. Sementara itu, Chris dan Samantha bersembunyi di bawah meja, akan tetapi itu bukanlah tempat yang aman. Larona berhasil menangkap Chris dan ia akan membawanya. Saat sampai di luar, Raphael berhasil menggagalkan Larona dan ia pun menaburkan benih pohon api. Jadi Raphael sengaja memancing Larona untuk menampakkan diri dengan Chris yang menjadi umpannya. Dan setelah Larona keluar, Raphael menaburkan benih api yang tak bisa dilewati oleh Larona. Dengan catatan garis taburannya tidak boleh putus, maka Larona tidak akan bisa masuk. Sayangnya mereka lupa bahwa pintu belakang belum ditaburi. Dengan segera mereka pun langsung menahan pintunya. Dan di sisi lain Samantha melihat boneka kesayangannya ada di luar. Sialnya Samantha mengambil boneka itu dan ia pun dibawa oleh Larona. Chris sadar bahwa Samantha akan ditenggelamkan. Dengan segera Anna langsung menuju ke kolam renang. Anna mencari-cari putrinya di dalam kolam. Saat ia menemukannya, Larona menghadang Anna. Mengetahui hal itu, Raphael langsung bertindak menaburkan sesuatu ke dalam air dan ia pun membacakan mantra. Seketika saja Larona pun pergi dan Anna serta Sam mereka selamat. Selain itu, Anna juga mendapatkan kalung milik Larona. Dikarenakan kejadian tadi, Larona berhasil menggenggam alam bawah sadar Samantha, dan menurut Raphael mereka harus segera mengusir roh jahat itu agar Samantha kembali menjadi normal.
Untuk saat ini Samantha dan Chris harus berlindung di dalam lemari sampai pagi, dan Rafael serta Anna akan berjaga-jaga. Anna pun menunjukkan kalung Larona kepada Rafael. Rafael menyuruh Anna untuk menyimpannya, siapa tahu benda itu bisa membantu Anna melawan Larona. Saat semuanya sedang harap-harap cemas, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang masuk ke dalam rumah dan membawa Chris serta Samantha. Rupa-rupanya wanita itu adalah Patricia yang ingin membanter mereka dengan anaknya. Lalu Patricia menembak Rafael dan menyingkirkan taburan pohon apinya. Seketika saja Larona masuk ke dalam rumah. Chris dan Samantha langsung mencari tempat perlindungan, sementara Anna ia dikurung di ruang bawah tanah. Di saat Larona akan menangkap kakak beradik ini, Chris menunjukkan kalung milik Larona. Kemudian Larona yang tadinya menyeramkan berubah menjadi wanita cantik. Larona pun teringat kembali dengan kenangannya dulu. Dan di sisi lain, Patricia mulai sadar dengan perbuatannya dan ia membebaskan Anna yang terkurung. Lalu Larona kembali menjadi hantu yang menyeramkan dan untungnya Rafael serta Anna datang sebelum Larona membawa Chris dan adiknya. Hingga pada akhirnya Anna berhasil menancapkan salib di dada Larona. Seketika saja Larona pun hancur lebur. Setelah itu semua kembali normal. Anna berterima kasih kepada Rafael dan Rafael pun kembali ke rumahnya. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.